Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai pertemuan 9 dengan judul desentralisasi dan otonomi daerah. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Dia Ayu Lestari, dan teman saya, Fuzi Lestari. Pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alexander A.B. Perencanaan Daerah Partisipatif 2002. Otonomi daerah sebagaimana dikandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah usaha memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan potensi ekonomi, sosial budaya, dan politik di wilayahnya. Andrik Purwasito, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Aras Lokal 2001-2. Pengertian desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik. Alexander A.B. Perencanaan Daerah Partisipatif 2002. Tujuan utama otonomi daerah terdapat 2. Yang pertama, otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dari sudut pandang desentralisasi fiskal, tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntunan masyarakat daerah, mendorong efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah. Yang kedua, tujuan dilaksanakannya otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut. 1. Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak dan demokrasi. Yang kedua, dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Yang ketiga, dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Yang keempat dan yang terakhir, dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Pemaknaan asas desentralisasi terdapat 4. Yang pertama, dilihat dari segi politik. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokratis. Yang kedua, dilihat dari segi pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Yang ketiga, dilihat dari segi sosial budaya. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Yang keempat, dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dia Ayu Lestari. Desentralisasi diklasifikasikan dalam beberapa hal, diantaranya A. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. B. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. C. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan. Serta yang terakhir, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Perlu diketahui ada beberapa alasan ideal mengapa asas desentralisasi diterapkan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Deliang Ji, diantaranya
1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan. Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada suatu pihak saja, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Yang kedua, dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak demokrasi. Yang ketiga, dari sudut teknik organisatoris pemerintahan. Alasan mengadakan pemerintahan daerah atau desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusnya diserahkan kepada daerah. Yang keempat, dari sudut kultur. Desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang. Dan yang terakhir, dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi. Desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. Kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, dari segi teknis organisatoris. Desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, dari segi sosial. Desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi dari bawah yang lebih aktif dan berkembangnya kaderisasi kepemimpinan yang bertanggung jawab karena proses pengambilan keputusan tersebar di pusat-pusat kekuasaan di seluruh daerah. Yang kelima, dari sudut budaya. Desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan-kekhususan yang terdapat di daerah, sehingga keanekaragaman budaya dapat dipelihara dan sekaligus didayagunakan sebagai modal yang mendorong kemajuan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya. Yang keenam, dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi. Karena pemerintahan daerah dianggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepentingan di daerah, maka dengan kebijakan desentralisasi pembangunan ekonomi yang dapat terlaksana dengan lebih tepat dan dengan ongkos yang lebih murah. Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut kebijakan daerah masing-masing asal tidak menyimpang dari kepentingan pemerintahan pusat. Berikut adalah kendala pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang pertama, mindset atau mentalitas aparat birokrasi yang belum berubah. Yang kedua, hubungan antara institusi pusat dengan daerah. Yang ketiga, sumber daya manusia yang terbatas. Yang keempat, pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penguasaan aset, dan adanya semacam gejala powership syndrome yang meninggapi aparat pemerintah. Serta yang terakhir, keinginan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai unit politik di samping unit sosial budaya, di mana desa memiliki tatanan sosial budaya yang otonom. Salah satu contoh otonomi daerah yaitu aturan kebijakan daerah, suatu kebebasan pemerintah dalam membuat kebijakan daerah. Pemerintah daerah tersebut bisa berupa gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT. Diperbolehkan membuat kebijakan serta kewenangan dalam ruang lingkup wilayah yang dipimpinnya. Namun, dalam membuat kebijakan tersebut harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Dibutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat terlebih dahulu agar pelaksanaan kebijakan dapat diperlakukan. Tentu saja pemerintahan daerah akan mengetahui kebutuhan permasalahan yang dihadapi di wilayah sendiri sehingga dapat membuat kebijakan yang relevan dengan keadaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari pertemuan 9 yang dapat disampaikan. Terima kasih.